kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya, agar dapat mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup dan mikroskop. Nah, sebelumnya kakak akan membuat adik-adik mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada hari Kamis kemarin. Ada yang masih ingat kita kemarin belajar mengenai apa? Nah, betul. Kemarin kita membahas mengenai klasifikasi hewan dan klasifikasi tumbuhan. Nah, kakak mau tanya, kenapa sih manusia ini melakukan klasifikasi terhadap makhluk hidup? Nah, kenapa? Karena agar mempermudah manusia untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Nah, kemarin juga kita mempelajari mengenai kriteria pengklasifikasian hewan dan kriteria pengklasifikasian tumbuhan. Tidak hanya itu, ada juga urutan takson. Nah, ada yang masih ingat urutan takson? Yang pertama ada apa? Ya, ada kingdom, lalu ada divisi. Nah, divisi ini untuk hewan atau tumbuhan? Betul, untuk tumbuhan. Lalu kalau untuk hewan ada apa? Filum, betul sekali, ada filum, lalu ada kelas, lalu ada ordo, ada famili, lalu ada genus dan spesies. Nah, spesies inilah yang menjadi jenis dari makhluk hidup tersebut. Nah, selain itu juga kemarin ada juga kita belajar mengenai bagaimana caranya untuk membuat kunci determinasi. Nah, kakak harap semua pelajaran yang telah kita pelajari pada hari Kamis kemarin tidak adik-adik lupakan ya, karena akan terus berlanjut ke materi berikutnya. Ada materi hari ini juga seperti itu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi. Sebelumnya kita akan masuk ke materi tetap klasifikasi makhluk hidup, namun juga kita akan mengenali mikroskop. Pengenalan mikroskop. Nah, di muka bumi ini ada beberapa makhluk hidup yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang atau dengan langsung menggunakan mata kita, tapi kita memerlukan alat yang dapat membantu kita untuk melihatnya, yaitu menggunakan mikroskop. Nah, mungkin adik-adik waktu SD, di antara adik-adik ini ada yang sudah pernah melihat yang namanya mikroskop. Nah, mikroskop ini ada dua. Yang pertama ada mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya ini menggunakan cermin atau pantulan cahaya. Sedangkan mikroskop elektron dia memanfaatkan energi listrik. Nah, apabila ada yang makhluk tidak dapat dilihat oleh atau benda kecil yang tidak dapat dilihat oleh mikroskop cahaya, nah bisa memakai mikroskop elektron ini. Yang pertama ada lensa okuler, berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Lalu ada lensa objektif, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Lalu ada diafragma untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Lalu ada cermin. Cermin ada dua, yaitu cermin datar dan cekung. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Lalu ada tabung mikroskop atau tubus, berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Lalu ada meja preparat sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Lalu ada klip untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika diamati. Lengan mikroskop untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Lalu ada pemutar halus untuk menggerakkan, menjauhkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Lalu ada pemutar kasar atau makrometer untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Lalu ada kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Lalu ada skrup untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Lalu ada kaki mikroskop untuk menyangga atau menopang mikroskop.
Nah, adapun makhluk hidup yang dapat kita lihat di bawah mikroskop, yaitu ada yang pertama kelompok Monera dan Protista. Nah, Monera ini merupakan salah satu kingdom yang meliputi makhluk hidup bersel satu atau uniseluler, yang merupakan susunan selnya ini adalah prokariot. Dan sedangkan Protista ini merupakan suatu kingdom yang meliputi makhluk hidup yang memiliki susunan sel eukariotik dan bersel satu. Pada umumnya, Protista ini memiliki ukuran lebih besar daripada Monera. Protista ini sendiri ada juga yang menyerupai hewan, namun bukan hewan ya, hanya menyerupai. Nah, kelompok inilah dinamakan dengan protozoa. Nah, makhluk mikroskopis atau makhluk berukuran kecil selanjutnya yang dapat kita lihat di bawah mikroskop yaitu fungi atau jamur. Kita bisa melihat di bawah mikroskop karena ukurannya yang kecil. Nah, pernah tidak adik-adik melihat roti yang sudah lama? Nah, biasanya itu roti yang sudah lama itu dia memiliki serat terus berwarna hitam. Nah, itu merupakan jamur. Tapi kita tidak bisa lihat dengan jelas dengan mata, tapi kita bisa melihatnya di bawah mikroskop. Selanjutnya ada kelompok tumbuh-tumbuhan. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Di mana tumbuhan paku dan lumut ini merupakan tumbuhan berspora dan dia berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Nah, selanjutnya ada tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini terbagi atas dua. Yang pertama ada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, untuk Angiospermae sendiri terbagi atas dua lagi. Yang pertama, tumbuhan monokotil, yang kedua, tumbuhan dikotil. Untuk selanjutnya atau yang terakhir ada kelompok hewan. Nah, kelompok hewan ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah kelompok hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dan kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata. Nah, adik-adik, itu dia tadi video pembelajaran hari ini. Apabila ada yang tidak adik-adik mengerti atau ada yang kurang jelas dari video, dapat adik-adik tanyakan pada grup WA masing-masing ya.